Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dimanapun berada. Kita bertemu lagi di hari pertama dalam minggu ini dalam ayat renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kami kesehatan, kekuatan, menjagai kami dalam istirahat di malam hari. Tuhan, sejenak kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu, berkata-katalah Bapa di hati dan di pikiran kami pribadi lepas pribadi. Bukakan hati dan pikiran kami, boleh menerima firman-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Senin 12 April 2021 tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat ayat firman Tuhan ini kita disapa, diajar untuk merendahkan diri dan taat. Karena keteladanan itu telah Yesus ajarkan kepada kita. Dia menyerahkan dirinya dengan rendah hati, mau taat, tunduk kepada Bapanya, menyerahkan hidupnya untuk pengganti penebusan dosa kita. Dalam tradisi orang Yahudi, bila seseorang mati di kayu salib atau disalibkan, tentu itu merupakan hukuman yang dipakai untuk para penjahat. Kita tahu bahwa Yesus itu sempurna, baik adanya, tidak punya kesalahan, tapi harus Dia yang dihukum, disalibkan, menggantikan hukuman kita yang seharusnya kena hukuman, tapi Yesus mau mati untuk kita. Betapa luar biasanya Dia harus mati dengan cara yang paling memalukan agar kita mendapat kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu, menjadi taat itu memang berat, tetapi lewat ketaatan itulah kunci berkat. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menaati firman-Ku. Taat adalah kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita mengerti apapun yang Tuhan perintahkan, pasti itulah yang terbaik. Sehingga saya pelajari mengapa kita mesti taat. Taat itu ternyata bukan pilihan, taat itu adalah keharusan. Alkitab tidak katakan kamu boleh taat, tapi kamu boleh juga tidak taat, terserah, tergantung situasi atau kondisi. Tidak demikian. Kalau awal bulan usahakan taat, tapi kalau sudah akhir bulan Tuhan juga pasti mengerti. Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan dalam ketaatan, ada saja kejutan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yusuf adalah orang yang biasa, Daud juga orang yang biasa. Tapi modal mereka hanyalah taat, sehingga mereka diberkati Tuhan. Kadangkala kita berpikir, ya Tuhan, saya sudah taat. Puas Tuhan melihat saya sengsara begini demi ketaatan? Taat tidak menguntungkan Tuhan. Taat itu menguntungkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Bapak Ibu tunduk sama suami, bukan Tuhan yang untung, ibu yang untung. Hai bapak-bapak, jika bapak sayang istri, bukan Tuhan yang untung, tapi bapak yang untung. Taat itu tidak menguntungkan Tuhan, taat itu menguntungkan kita. Sehingga mengapa kita harus taat?
supaya kita tidak tertipu iblis, agar kita melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, agar kita dapat kekuatan dari surga, agar kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Biarlah kita lewat renungan hari ini boleh belajar rendah hati, merendahkan diri, dan belajar taat seperti Tuhan Yesus. Diberkati firman Tuhan, diberilah Bapak Ibu Saudara kita semua kekuatan untuk melakukannya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menyapa kami hari ini, sehingga kami boleh belajar dari keteladanan yang Tuhan Yesus ajarkan, merendahkan hati, mengajarkan ketaatan. Beri kami Tuhan kemampuan, kekuatan untuk belajar taat akan firman-Mu, belajar taat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami, banyak hambatan, tantangan yang kami hadapi. Biarlah roh Tuhan yang melingkupi dan memampukan kami. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang mendahului. Terima kasih Tuhan, ampuni di segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.